Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Anastasia Dajan Bukan, Elviana Kristina Tiran, ada Ibu. Fitriana Leventa, ada Ibu. Francisca Teri Kedati, ada Ibu. Franciscus Sani Keban, ada Bu. Franciscus M.R. Polikum, Mr. Polikum. Graciana Inaru Kumare, ada Ibu. Ignatius Baramare, Jennifer Besamoran, Liliana Molen-Molon, ada Ibu. Lucia Gege Gedang, ada Ibu. Lucia Kewa Bolon, ada Ibu. Lucia Natalia Gedang, ada Ibu. Maria Slokomuka, ada Ibu. Maria Sulekiti, ada Ibu. Regina Wahaleba, ada Ibu. Sirinus Takuleba, ada Ibu. Susana Mure, ada Ibu. Resia Fatima, ada Ibu. Tobias Geda, ada Ibu. Yakobus Boko Kudati, ada Ibu. Oke, bisa sopan. Yakobus Boko Kudati hadir. Ada Ibu. Yogi Dwi Jenika J. Moka, ada Ibu. Yosef Beremuring, ada Ibu. Yosef Kurikran, ada Ibu. Yohana Yane Mare. Oke, satu orang sudah yang tidak hadir ya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta kita semua untuk memastikan satu semangat untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi ketika Ibu bilang semangat pagi, kamu bilang pagi, 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 luar biasa. Mau duduk atau berdiri? Berdiri. Oke, kelas 7B. Iya, lagi kelas 7B. Iya. Kita latihan yang semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Sekali lagi Islam, semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Ya, hari ini kita masih dengan pembelajaran yang sama, yaitu materinya tes deskripsi. Masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Masih. Ya, tentang apa kira-kira satu orang saja? Pengertian deskripsi. Pengertian deskripsi ya. Ada yang saya bantu kita pengertian deskripsi. Ada yang masih ingat apa itu teks deskripsi? Mari, silakan. Bagaimana saksi yang menggambar atau memaparkan suatu objek secara sederhana. Iya, teks yang memaparkan atau menggambarkan satu objek
Penggambaran dilakukan dengan jelas dan melibatkan kesan indera. Oke. 3. Satu orang bisa ulang? Sil? Salah satu ciri dari teks deskripsi yang sudah dibacakan oleh Sere Cantik tadi. Sil? Oke, ada yang bisa bantu Sil? Satu saja. Sip. Menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Iya, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Jadi jangan lupa ya pembelajaran sebelumnya. Jangan karena sudah selesai dan kita lupa, tetapi tetap kita baca supaya ingat terus. Bisa? Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan kebahasaan. Di situ ada kalimat atau kata konotatif dan kata denotatif. Ya, sebelumnya di situ ada elemen yang pertama kita harus mempelajari elemen berbicara dan mempresentasikan. Di sini ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran berarti apa yang harus kalian capai. Kalian harus dapat. Yang pertama, peserta didik mampu menggunakan dan mengembangkan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan untuk berbicara dan mempresentasikan. Yang kedua, peserta didik mampu berdiskusi secara aktif, kontributif, efektif, dan santun. Dari sebentar itu akan kami masuk dalam kelompok. Ya. Di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik menyampaikan argumen yang logis, kritis, dan kreatif mengenai informasi yang ditemukan dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi. Dan yang terakhir, peserta didik mampu membuat kalimat dengan menggunakan kata denotatif dan konotatif dengan baik dan benar. Ya, itu yang harus kalian capai. Nah, di sini ada profil Pancasila. Di sini artinya karakter kamu dalam pembelajaran ini itu juga dibutuhkan. Yang pertama, kalian dituntut untuk kreatif, misalnya kreatif dalam membuat kalimat denotatif dan konotatif yang sebentar kita sampaikan. Yang kedua, kerjasama. Kerjasama ini misalnya dalam kegiatan apa kalau kerjasama? Kelompok. Iya. Di dalam diskusi itu, ibu akan menilai bagaimana kerjasama kalian dalam kelompok. Dan yang terakhir, tanggung jawab. Bertanggung jawab atas tugas yang ibu berikan. Bisa paham? Bisa, Ibu. Siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Ibu. Nah, untuk kelompoknya, ibu minta kalian berhitung 1 sampai 5. Tiga, empat, lima, 1, 2, 3, 5, 1, 4, 3, 4, 1. Oke, yang lainnya dulu, yang satu berdiri. Kelompok satu silakan berdiri. Kelompok satu silakan pindah ke sana. Kelompok satu silakan ke sana. Kelompok dua, yang kedua, nomor 2. Oke, dua di sini. Bisa? 3 di sini, 4. 1 di sini, 5 di belakang. Yang lainnya dengarkan saja sambil melihat tes
hingga anak cucu, pilek regung helerung, lewat leworotan, nama bukan abadi dan tak lekang oleh mas. Oke, ya, jadi semua sudah dengar. Ada yang sementara ikuti membaca di kelompoknya masing-masing, luar biasa. Ya, sebelum kalian mengerjakan lembaran kerja yang ada di dalam tes itu, apakah semua kata-kata di dalam itu kamu paham? Nah, apakah semua kata-kata, semua kalimat yang di dalam tes itu kamu paham? Setuju? Tidak. Ya. Yang kamu tidak paham itu kita sebut dengan kata Suka. kata sukar atau kata sulit. Itu merupakan kosakata baru bagi kalian. Ya. Kata apa yang kira-kira kamu belum paham di situ? Ingat, kerjasama, kreatif, tanggung jawab. Ingat, pantai bukan pantai. Pantai, ya? Pantai. Kita belajar bahasa Indonesia, tapi belajar yang benar. Tiga.
Apa objek yang dideskripsi dalam teks tersebut? Jawab pantai Rako. Buktinya gelombang Rako selalu menanti peselancar. Di daerah mana objek tersebut berada? Jawab di Desa Hewa, Kecamatan Pulau Bintang, Kabupaten Flores Timur. Buktinya sejak dahulu kala pantai Rako berbentuk gading serta berpasir putih. Sebutkan kembali dua petikan kalimat yang menunjukkan kesan terhadap objek tersebut. Jawab penulis mengagumi keindahan pantai Rako dan disyukuri kebesaran pada alam pantai selatan tersebut. Buktinya mengagumi keindahan pantai Rako tidak senang mengagumi pantai Rako, namun mensyukuri kebesaran pada alam pantai selatan tersebut. Informasi apa yang kamu peroleh dari teks tersebut? Jawab cakrawala yang terpesona, hamparan pantai dengan gelombang gelombang yang buktinya pantai Rako banyak dipenuhi oleh Kami ucapkan terima kasih dan mari ikut saja. Apakah ada pertanyaan dari masing-masing kelompok? Ya, apakah ada pertanyaan? Apakah ada kelompok lain yang mau menanggapi? Silakan. Kalau memang ada yang mau tanya, silakan. Jangan sampai kalian takutin, jangan sampai setengah kalian punya mereka tanya. Jangan berpikir seperti itu ya. Kita datang sini untuk belajar, jadi jangan takut salah, jangan takut kita mereka balas tanya. Ayo, silakan. Ataukah sudah jelas hasil presentasi dari kelompok 1? Yakin? Tanya sekali lagi. Apakah memang ada pertanyaan dari masing-masing kelompok? Tidak. Tidak ada. Pas? Oke, kelompok 1 silakan. Oke. Terima kasih kelompok 1 yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Kita sambut kelompok 2. Silakan kelompok 2. Oke. Baca soal yang keras ya. Berani, jangan melakukan salah. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 mau menyampaikan hasil diskusi kami. Saya memberikan kesempatan kepada kedua teman saya untuk melaporkan hasil diskusi kami. Apa objek yang dideskripsi dalam teks tersebut? Pantai Rako Nirwana tersembunyi putih karena pantai Rako menyimpan kisah yang baik. Di daerah mana objek tersebut berada? Di Desa Hewa, Kecamatan Pulau Bintang, Kabupaten Flores Timur. Sebutkan
hamparan pantai dengan gelombang memukau, mengajak pengunjung berselancar mendekat gelombang-gelombang mengguling. Informasi apakah yang kamu peroleh dari teks tersebut? Pantai Rako ada di Desa Lembang. Di kalimat Pantai Rako mengingat sekitar Kelompok lain tolong dengarkan apa yang disampaikan. Lanjut. Kami memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menyampaikan pendapat. Ya. Kelompok 1. Silakan. Kami minta jelaskan bukti dari nomor 2, karena yang diminta jawaban dan buktinya tapi tidak jelas dari buktinya. Di daerah mana objek tersebut berada? Di Desa Hewa, Kecamatan Buanggitan, Kabupaten Flores Timur. Bukti kalimat karya terberikan oleh leluhur telah terpaut pada pantai di selatan Flores Timur ialah Pantai Rako. Tanyakan ke kelompok 1. Apakah masih ada pertanyaan? Bagaimana tanggapan lain dari kelompok 1? Bagaimana tanggapan dari kelompok 1? Pas. Oke, tanya ke semua. Jangan sampai ada yang bertanya lagi. Kelompok 1. Iya. Masih kelompok 1. Silakan. Kami minta pertanyaan dan jawaban dari kelompok 3. Ignas, kerjasama yang baik. Sebutkan kembali 2 kutipan kalimat yang menunjukkan kesan terhadap objek tersebut. Senang. Bukti kalimat hamparan pantai dengan gelombang memukau, mengajak pengunjung berselancar mendekati gelombang-gelombang mengguling. Ya, kita kembali ke pertanyaan yang diminta 2 kutipan kalimat, tapi yang kalian jawab itu kata dan hanya 1. Iya. Perhatikan pertanyaan. Di situ diminta berapa? 2 kutipan kalimat. Iya. 2 kutipan kalimat. Silakan. Masing-masing kelompok harus bisa buktikan kerjasama di kelompoknya seperti apa. Ayo, bukti kalimat.
keaslian hijau dedaunan bisa semesta lalu jadi bibit-bibit pembun rindu. Oke, itu kalimat pertama toh. Satu kalimat lagi, ya toh? Satu kalimat lagi. Tarik nafas. Ayo. Memberikan semangat melestarikan hingga selamanya. Bagaimana? Moderator. Bagaimana tanggapan dari kelompok 1? Pas. Bagaimana juga tanggapan dari kelompok lain? Oke, silakan di situ. Moderator, silakan. Moderator. Silakan tidak lagi kami. Ayo. Ya sudah, satu perwakilan. Sekian diskusi dari kami, kurang lebih kami tenang. Oke. Kelompok 3, silakan. Suara cepat ya. Lebih berani lagi, jangan malu. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Anda. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 mau melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Saya mempersilakan teman saya untuk membacanya. Apa objek yang dideskripsikan dalam teks tersebut? Pantai Rako. Buktinya Pantai Rako menyimpan kisah heroik di keindahan bak telaga Nirwana ini. Pahlawan desa Hewa Moan Rako meneriakan sejarah heroik. Di daerah mana objek tersebut berada? Pantai Selatan Flores Timur di Desa Hewa, Kecamatan Langgitan, Kabupaten Flores Timur. Sebutkan kembali dua kutipan kalimat yang menunjukkan kesan terhadap objek tersebut. Senang dengan pemandangan di Pantai Rako karena laut yang bergelombang dihiasi oleh butiran pasir putih. Kekaguman karena keindahan Pantai Rako seperti laut yang membiru dan mensyukuri adanya Pantai Rako. Informasi apakah yang kamu peroleh dari teks tersebut? Keindahan Pantai Rako dan ciri-ciri Pantai Rako. Sekian dari kami mengucapkan terima kasih. Apakah ada pertanyaan yang mau disampaikan? Yang ditanya itu jawaban dan buktinya, tapi bukti dari kalimat dari nomor 3 dan 4 berbeda. Ya, yang nomor 3 dulu, coba lihat nomor 3. Ayo, nomor 3.
sebab tak kira keindahan alam, bahwa warna permai adalah ciptaan Sang Kali. Mahakarya pada bumi tak terperikan, membingkai alam dan permai. Karya terberikan oleh leluhur telah terpaut pada pantai di selatan Flores Timur, ialah Pantai Rako. Oke, luar biasa. Bagaimana nomor 1? Pas. Masih ada? Tidak. Pas. Baik, ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, kelompok 4, kelompok 5. Bagaimana? Sini di pojok sini pas terus ya kan? Pas. Oke, pas. Wih. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih ya kami dari kelompok 4 yang hasil diskusi kami. Saya mempersilakan kedua teman saya untuk membantu. Apa objek yang dideskripsikan dalam teks tersebut? Pantai Rako Nirwana tersembunyi. Bukti kalimat Pantai Rako, Gaksi, Perawan, Desa, dan Timang. Gelombang Rako selalu menanti peselancar. 2. Di daerah mana objek tersebut berada? Desa Lewa, Kecamatan Ulangkita, Kabupaten Flores Timur. Bukti kalimat karya diberikan oleh leluhur telah terpaut pada pantai di selatan Flores Timur. Di keindahan bak telaga Nirwana ini, pahlawan Desa Lewa Muhammad Rako meneriakkan sejarah heroik. Sebutkan kembali 2 kutipan kalimat yang menentukan pesan terhadap objek tersebut. Pantai Rako memiliki pasir yang putih, gelombang berbulung sembari merebut alam hijau mengintari. Bukti jawaban, ombak menipis pada bentangan pasir putih. Gelombang Rako selalu menanti peselancar. Informasi apa yang kamu peroleh dari teks tersebut? Keindahan dan kemelokan Pantai Rako. Bukti kalimat keindahan pasir putih dan gelombang Pantai Rako selalu berselancar. Sekian dari kami, terima kasih. Apa ada tanggapan dari kelompok lain? Pas. Yakin? Yakin? Yakin. Oke, luar biasa.
Dr. Asika. Kami dari kelompok 5 mau melaporkan hasil diskusi kami. Saya mau silakan kepada teman saya untuk melapor. Apa objek yang dideskripsikan dalam teks tersebut? Pantai Rakon Nirwana tersebut di gelombang pantai Rakon selalu menarik pesuara bicara. Bukti kalimat Pantai Rakon saat ini terlihat indah alam dan saat ini dikunjungi banyak orang. Di daerah mana objek tersebut berada? Pantai Rakon berada di Desa Hewa, Kecamatan Bulangitan, Kabupaten Flores Timur. Buktinya ombak menembus pada rentangan pasir di sekitarnya, dan Pantai Rakon dikunjungi banyak orang hewan. Sebutkan kembali 2 kutipan kalimat yang menunjukkan kesan terhadap objek tersebut. 1. Banyak orang merasakan keindahan alamnya. 2. Dan merasa udara yang segar dan keramaian yang ada di Pantai Rakon saat ini. Buktinya orang merasa senang karena bisa berkunjung ke Pantai Rakon. Suasana di Pantai Rakon sangat ramai, indah dan asri. Informasi apakah yang kami peroleh dari teks tersebut? Informasi yang kami peroleh adalah keindahan alam, pemandangan yang ada di Pantai Rakon saat ini dan dikunjungi banyak orang. Buktinya Pantai Rakon sangat indah. Sekian laporan dari kami. Apakah ada usulan dari kelompok lain? Ayo, bagaimana kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang bahas? Ya, kelompok 4 mau bertanya. Tolong berjelas jawaban nomor 2. Ya, nomor 2, silakan. Jadi dan kawan-kawan akan berdiskusi untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Di daerah mana objek tersebut berada? Pantai Rakon berada di Desa Hewa, Kecamatan Bulangitan, Kabupaten Flores Timur. Buktinya ombak menepi pada bentangan pasir putih di sekitarnya, dan Pantai Rakon dikunjungi banyak orang hebat. Oke, bagaimana? Kelompok 4? Iya, kelompok 4 meminta jelaskan buktinya. Moderator, kelompok 4 bagaimana? Ada yang mau bantu menjawab atau kelompok 4 masih ada usaha untuk menjawab? Jaga gengsi kelompok, harus jaga gengsi kelompok. Hah?
Ayo. Tetap tidak mau dibantu atau minta bantuan nomor 1? Sampaikan sendiri. Ya, kelompok lain yang mau membantu lagi kan. Apakah kelompok lain yang mau membantu saudara? Ya, nomor 1. Tiga kalimat tersebut adalah sejak dahulu kala pantai berbentuk karding serta berpasir dan pengunjungnya bukan hanya daerah dari daerah lebat tapi banyak daerah. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, bagaimana laporannya? Apa ya? Tidak mengerti ya? Apa? Gimana? Sudah selesai? Moderator, silakan. Sekian laporan, sekian diskusi dari kami. Terima kasih. Kemudian kembali ke tempat. Ya, kelas 7? Kelas 7? Semangat pagi. Ya. Dari diskusi yang ada, dari presentasi yang ada, itu melihat ada yang masih malu, ada yang sudah sangat serius, ada yang masih main-main. Oh, iya. Yang pertama, kalau bukti kamu kerja sama bagaimana di dalam kelompok, semua terlihat di dalam ketika terlihat saat kamu melakukan presentasi. Ya, kita lihat dari nomor 1, objek yang digambarkan. Objek apa yang digambarkan? Ya, pantai Ratu adalah objek yang digambarkan di dalam teks. Yang kedua, pertanyaan kedua tadi. Di daerah mana objek berada? Objek itu berada di daerah mana?
klasifikasi. Yang kedua bagian Klasifikasi. Yang ketiga Deskripsi bagian. yang keempat Kesimpulan. ya. Nanti bisa tolong bacakan identifikasi. Identifikasi berisi penentuan identitas seseorang, benda, dan objek lainnya. Oke. Yang kedua Sil. Klasifikasi berisi unsur penyusunan yang konsisten dalam satu kelompok, memuat menurut standar dan kaitan yang Ya, berikut. Deskripsi varian berisi gambar dan gambaran atau pemaparan tentang suatu objek atau topik yang ada dalam paragraf tersebut. Terakhir, Kesimpulan berisi biasanya kesan terhadap ya, berisi kesan terhadap objek. Ibu ulangi sekali lagi. Struktur teks deskripsi ada 4. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi itu dia bisa menjelaskan tentang pengenalan awal, identitas dari objek yang digambarkan. Setelah itu klasifikasi, pengelompokan. Yang berikut ada deskripsi bagian. Di situ ada penggambaran terhadap bagian-bagian objek. Selanjutnya kesimpulan. Ada juga kesimpulan. Berarti di situ ada penutup. Pada kesimpulan ini yang biasanya pembaca menemukan kesan terhadap objek yang akan digambarkan. Bisa paham? Ignaz tidak paham bagian mana? Ignaz? Bisa? Ya. Selanjutnya ada kaidah pemeraksaan teks deskripsi. Yang pertama, teks deskripsi menggunakan kata benda. Kata benda itu bisa berupa nama orang, hewan, tumbuhan, ataupun tempat. Selanjutnya menggunakan kata sifat. Ada yang tahu kata sifat? Kata sifat. 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 Kata sifat. Contoh kata sifat. Indah. Termasuk kata sifat atau tidak indah? Indah. Bagus. Hah? Sifatnya. Ya. Kalimat teks deskripsi juga menggunakan kata sifat. Yang berikut mengandung kata kerja transitif. Ada yang tahu kata kerja transitif? Kata kerja transitif itu kata kerja yang membutuhkan objek. Harus ada objek di belakangnya. Misalnya, ayah membelikan buku untuk kakak. Contoh. Ayah membelikan buku untuk kakak. Ayah di sini subjek atau predikat? Kelas 7 subjek atau predikat? Subjek. Membeli? Objek. Predikat. Bisa? Oke, ingat struktur K5. Ini nanti akan kita pelajari lagi. Selanjutnya mengandung kata keterangan. Kata kerja dari sudah. Kata keterangan. Keterangan itu bisa saja keterangan tempat, waktu, set, ataupun Suasana. ya, misalnya ayah membeli buku untuk kakak. Tambahkan kata keterangan tempat. Pasar. Ya. Bagaimana? Ayah membeli buku untuk kakak
majas. Majas yang kamu ingat apa saja? Majas? Iya. Majas yang menganggap benda mati seperti manusia itu kita sebut dengan apa? Kelas 7? Majas personifikasi. Iya. Majas personifikasi. Tepuk tangan untuk kita. Personifikasi. Oke. Iya. Sekarang ibu tanya dulu. Struktur tadi ada berapa? 4. Ada 4 toh? Ya. Perhatikan di dalam teks itu kita kembali ke teks yang sudah kamu baca tadi, Pantai Rapon Nirwana Tersembunyi. Iya. Kita coba menganalisis strukturnya. Yang pertama kita lihat struktur apa? Identifikasi. Identifikasi. Ibu minta satu orang bisa membaca di dalam teks itu kira-kira bagian mana yang termasuk bagian identifikasi. Identifikasi itu biasanya sebagai pengantar, pengenalan. Kalau pengantar, pengenalan berarti berada di awal, tengah atau akhir. Silakan baca. Identifikasi itu bagian mana? Di dalam teks itu bagian mana? Ayo. Bagian identifikasi itu berarti pengenalan. Ayo. Ayo. Ada yang sudah lakukan bagian identifikasi? Iya, Ilvi. Semenjak dahulu kala, pantai berbentuk gading serta berpasir putih telah tersemat di Desa Hewa, Kecamatan Langgitan, Kabupaten Brebes Timur, seolah berada dalam berkapan Tanjung Ladung dan Tanjung Makassar. Pantai Rapon menyimpan sejuta lembar keindahan dan kemolokan. Dengan pasir putih tidak saja menyimpan sejuta kisah, ia bahkan akan berkisah tentang penjaga zaman dari masa ke masa. Ya, tepuk tangan dulu untuk Ilvi. Ada yang punya pendapat lain? Ada yang punya pendapat lain? Sama? Yakin? Oke. Itu berarti strukturnya berada pada paragraf berapa? Kedua. Pertama. Kalau paragraf kedua, berarti paragraf pertama kita sebut apa? Identifikasinya berada pada paragraf kedua. Selanjutnya, klasifikasi. Klasifikasi berarti pengelompokan. Klasifikasi dan deskripsi bagian. Ayo. Klasifikasi, pengelompokan per bagian-bagian. Pantai Rapon. Kira-kira berada di paragraf berapa saja itu? Paragraf berapa? 3. Ada lagi? 4. Coba Sil baca paragraf keempat. Roman Arabo selalu mengasih Mas Ganjar. Ia akan menurun bahwa lalu meminta tadi berselancar mengumuli gelombang bergulung sembari berderu agar jauh manusia.
Bagaimana pasirnya? Pasirnya berwarna hitam atau putih? Setelah itu, pemandangan di sekeliling pantai itu bagaimana? Hijau lah tersangka? Pohon-pohonnya bagaimana? Pohon-pohonnya tinggi hijau. Nah, itu yang termasuk dalam klasifikasi dan deskripsi, Pak? Iya. Klasifikasi dan deskripsi bagian berarti dia menjelaskan bagaimana bagian-bagian dari pantai tersebut yang terindah pantai apa? Setelah itu bagian penutup yang berisi simpulan. Simpulan ini menuliskan bagaimana kesannya terhadap apa? Pantai Rapo. Oke, ada yang bisa bacakan paragraf penutup? Penutup. Masa silakan. Pada pagi mentari ini kami hendak berpuisi tentang keramalan, tentang keasian hingga kedaunan mentari semesta, lalu jadi baik-baik Itu bagian apa tadi strukturnya? Penutup yang di dalam struktur itu kita kenal dengan simpulan. Jadi ingat baik-baik strukturnya ada 4. Identifikasi, klasifikasi, deskripsi bagian dan yang terakhir simpulan. Ya, untuk kaidah kebahasaan kata benda sudah tahu kata benda tadi apa? Di dalam teks ini bisa kita dapat yaitu pantai Rapo. Pantai Rapo itu termasuk salah satu contoh kata benda. Kata sifat. Kata sifat indah, ya tidak? Permai itu termasuk kata apa, Gus? Sifat. Ya, selanjutnya kita langsung saja ke bahasa kiasan atau konotasi. Ada tidak di dalam teks ini yang kamu temukan bahasa kiasan atau kata-kata konotasi? Ada tidak Pak setuju? Ibu kasih contoh satu ya. Pantai Rapo, molek bestarimu memerhati ikhtiar anak cucu waris bangsa untuk menjagamu. Pantai Rapo, molek. Mengerti kata molek? Cantik. Pantai kok cantik? Hah? Cantik itu biasanya hanya kita sebut untuk siapa? Manusia toh? Lebih-lebih perempuan. Tapi kenapa penulis mempercantik atau memperindah tulisannya dengan menyebutkan pantai itu molek, cantik? Supaya penulis ingin tulisannya menjadi lebih indah, menarik. Betul ya? Oke, satu lagi. Pantai Rapo bak simprawan
Kemudian ayo. Contoh kalimat demokrasi. Baca sudah ya, sudah baca langsung. Nah, sudah dapat langsung baca. Setiap kata kehidupan mengandung bahwa begitu meningkatkan. Iya. Iya kan apa? Setiap kata kehidupan gemuruh bahwa rindu meningkatkan. Iya. Iya kan menghidupkan gemuruh. Gemuruh, pernah dengar gemuruh? Gemuruh. Hah? Gemuruh tahu tak? Iya. Pakai rako, seperti gemuruh yang gemuruh itu bukan kita takut tahu, tetapi penulis menggambarkan bahwa gemuruh pakai rako itu membuat rindu. Ada lagi? Ayo. Ruth. Ya. Sudah selesai kan? Atau masih ada? Yang sudah lakukan langsung baca saja. Gace. Lancar makhluk kembali bergerak dan pagi menunggu alam hijau mengitari. Ya, alam hijau mengitari berarti masuk dalam konotasi atau denotasi? Denotasi. Makna sebenar. Oke, sekali lagi. Pantai Rangku, Tarimu, Memahat, Ikan, Anak Tuan Bangsa. Iya, pantai Rangku itu molek. Molek itu kan hanya disampaikan kepada orang, tak manusia. Tetapi penulis mengatakan bahwa pantai Rangku itu molek, indah. Ya, bagus. Ada lagi? Satu lagi. Satu lagi. Ayo. Satu lagi. Oke, Rian, silakan. Bukan Rian. Baca. Pantai Rangku menyimpan kisah heroik. Pantai Rangku menyimpan kisah heroik. Masuk? Konotasi apa denotasi? Konotasi apa deno? Denotasi. Iya. Coba, sekali lagi. Satu lagi, ayo. Ibu. Ya, silakan. Di atas batu botol pada tepi pantai Rangku, ia menunjukkan keperkasaan. Iya. Batu-batu
Ayo, Biasa. Gus. Konotasi atau kiasan. Konotasi atau kiasan, betul. Ada lagi yang kamu dapat dari pembelajaran ini? Dari strukturnya, dari ciri kebahasaannya. Seperti itu. Ayo. Apa dari kata-kata sukar yang kamu dapat tadi?
melakukan pelajaran